this is jadi bagian atas lidahku itu kayak ada luka semacam kayak apa ya istilah kesehatannya tuh derasi gitu ya, kayak ada pengikisan, ya bukan pengikisan batu ya ataupun pengikisan sedimen-sedimen gitu, tapi pengikisan yang terjadi pada dinding mukosa mulut. Jadi makanya mungkin karena beberapa minggu ini benar-benar kekurangan vitamin, termasuk kayak real fruit dan juga sayur-sayuran atau vegetables. Jadi nutrisi dari makanan yang aku konsumsi itu in a breakfast, makan siang, bahkan dinner itu nutrisinya nggak terpenuhi atau nggak tercukupi. Makanya dan gejalanya tuh baru muncul atau mencuat pas hari ini, dan ya masih terhitung 1 hari, tapi aku kalau misalnya ada kayak lesi gitu atau luka gitu, apalagi lesi yang istilahnya tuh yang pada bagian mukosa, yang bagian tubuh yang berlendir seperti mungkin bagian mulut, hidung, telinga, dan juga sistem yang vital gitu. Aku benar-benar harus ngatasinya. Jadi bukan menggunakan obat-obatan kimia ataupun kayak berupa tablet dan salep, tapi memang yang berasal dari makanan, karena aku merasa bahwa yang bagian mukosa itu adalah paling sensitif. Jadi harus ditangani dari dalam. Jadi karena aku nggak menggunakan kayak cairan irigasi seperti NaCl yang, karena ini pada bagian mulut, jadi dan aku konsultasi juga belum mendapatkan penanganan untuk itu, dan palingan juga kalau ke dokter itu pasti diberikan antibiotik tablet, tapi aku nggak mau konsumsi kalau misalnya pada bagian mukosa. Makanya aku ganti dengan suplemen makanan, jadi bukan vitamin tapi memang suplemen makanan yang nutrisinya itu masih natural ataupun alami dari kayak morfologi tumbuhan gitu. Jadi aku di sini pakai kacang-kacangan yang mengandung banyak asam urat juga, yang membantu proses penyembuhan yang ada hubungannya dengan pengikatan protein pada DNA dan RNA. Terus di sini aku juga gunakan ya, selain kacang panjang, aku gunakan kacang tanah karena di sini gak terlalu banyak yang tersedia. Jadi aku kombinasi dengan kacang-kacangan lain, jenis kacang-kacangan lain. Terus aku juga menggunakan ini sagu. Sagu itu dia kayak amilum, dan amilum itu banyak patinya. Sedangkan di pati itu bagus banget untuk menambah berat badan juga, karena meskipun aku udah makan teratur 3x1 terdidih, ya selain dari aturan minum obat yang biasa sering aku konsumsi, entah itu dalam bentuk salep, tablet, ataupun infusa, aku gunakan ini sebagai suplemen juga. Jadi biar nggak hanya sekedar untuk mengatasi lesi, tapi juga sekaligus untuk menu makan. Terus di sini ada ya bahan alam kayak perasa gitu, karena untuk menambah juga fungsi lidah, karena beberapa hari ini kayak hambar banget, cuma dari glukosa yang terdapat pada ASI, dan lauknya juga direbus gitu aja. Jadi cuman untuk sekedar sebagai pelengkap atau lauk pelengkap dari menu makannya. Jadi menurut aku sekali-sekali perlu ditambahkan lebih
lebih banyak peran supaya fungsi lidah aku juga berfungsi dengan normal, jadi bisa mengecap. Jadi kalau lagi istilahnya perlu dirawat atau intensif begini ataupun di ya semacam kalau di rumah sakit kan itu benar-benar kayak mesti melalui banyak proses dan pasti oleh dokternya itu dianjurkan untuk ini dan itu, dan aku nggak mau terlampau gitu karena aku sendiri tahu seluk-beluknya, dan itu nggak serta-merta harus dengan obat-obat kimia, dan sekedar informasi bahwa farmasis itu, apalagi mahasiswa farmasi itu jarang banget untuk mengonsumsi obat-obat karena dia sendiri tahu bagaimana mekanisme kerjanya ketika masuk dalam tubuh, bagaimana efek samping yang mungkin bisa dihasilkan. Apalagi aku benar-benar menjaga banget sistem saraf aku, terutama yang ada di otak, karena aku mau memfungsikan otakku untuk lebih banyak upgrading diri soal farmasis juga. Jadi benar-benar menjaga banget. Dan kalau misalnya menu makan yang kayak gini ya bisa aku kontrol sendiri, dari ketimbang ketika makan di luar, yang aku nggak tahu itu komposisinya apa yang ditambahkan, terus bagaimana proses pembuatannya, apakah bisa diterima sebagai anak kesehatan, apakah industri rumahan atau industri besar-besarannya itu ada badan POM-nya sehingga membuat aku yakin sendiri bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Terus selain itu aku juga nggak begitu mau repot-repot untuk memilah-milah yang aman untuk dikonsumsi itu dapatnya dari mana, asalnya dari mana, dan juga aku pikir bahwa aku cukup punya ilmu dasar untuk mampu menghasilkan sebuah karya juga terutama makanan yang mengandung lebih banyak nutrisi gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat di luar, kita cuman bisa makan terbatas, dan kalau misalnya aku yang kontrol, aku bisa menjaga pola makan aku juga. Selain itu bagian yang paling aku suka adalah bagian yang disebut emulsinya. Jadi ini ya, cairannya itu kayak emulsi gitu, masih bisa dipisahin antara pelarut dan juga setelah larutnya nih. Jadi emulsi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau konsumsi cuma di stirrer gitu atau dikocok dalam wadahnya. Tapi ini aku nggak gunakan botol ya. Ini cuman wadah yang permukaannya lebih luas, jadi bisa menampung lebih banyak. Nih. Jadi kayak emulsi gini. Jadi terus ada ya kalau dihitung-hitung untuk bisa menghasilkan ini ada perhitungannya juga. Jadi 300 ml dalam 100